Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMK Kusuma Bangsa. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Yulianingsih. Ibu masih mengajar pada mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita belajar Bahasa Indonesia belum bisa di kelas ya, karena masih pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau kita belajarnya dengan sistem daring. Hari ini anak-anakku yang Ibu sayangi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa PowerPoint yang bisa kalian amati atau yang bisa kalian simak. Berikut Ibu berikan penjelasannya. Kalian bisa amati di sini ada gambar mengenai sebuah pemandangan yang begitu indah, yaitu pantai. Kemudian di sekelilingnya ada beberapa orang yang menikmati ya begitu indahnya alam di suasana pantai. Nah, itu adalah satu contoh objek yang bisa dijadikan ketika kalian akan membuat laporan hasil observasi. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian jadikan objek untuk dijadikan laporan hasil observasi nanti. Bisa berupa benda, bisa berupa binatang, bisa juga berupa fenomena alam atau sosial budaya, atau bisa juga dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kalian ya. Jadi yang pertama harus disiapkan ketika kalian nanti akan membuat teks laporan hasil observasi adalah objeknya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih teks laporan hasil observasi itu, di sini ada pengertiannya atau ada definisinya dari teks laporan observasi. Kalian bisa sambil membaca PowerPoint yang sudah Ibu siapkan ya. Jadi teks laporan hasil observasi yaitu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan ini merupakan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan kondisi, atau situasi dan objek yang diteliti. Nah ya, jadi tidak mungkin membuat laporan observasi tanpa melakukan pengamatan. Jadi kalian harus melakukan pengamatan dulu terhadap objek yang akan dijadikan sebagai dasar hasil dari observasi. Nah, kemudian ketika kalian mengamatinya itu, kalian akan begitu detail ya melihat atau mengamati sebuah objeknya dari awal sampai akhir, misalnya tentang perkembangbiakan sebuah kupu-kupu atau perkembangbiakan sebuah makhluk hidup yang lain ya. Jadi harus betul-betul diamati. Kemudian dari hasil observasi ini ada juga ciri-ciri teksnya ya. Jadi teks laporan observasi ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu 1. Bersifat objektif, global, dan universal. Artinya bersifat objektif itu harus apa adanya, tidak boleh dibuat-buat, nyata, real, terlihat, jelas gitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya rekaan atau rekayasa gitu ya, buatan atau diduga-duga. Jadi betul-betul harus nyata. Global atau universal artinya menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi hanya satu saja objek yang mau bicarakan tentang apa?
tentang makhluk hidup, tentang suasana, tentang binatang, tentang fenomena alam. Nah, hanya satu saja tadi, tidak boleh lebih dari satu ya. Kemudian ditulisnya secara lengkap dan sempurna, tidak boleh setengah-setengah, harus keseluruhan dari awal hingga akhir ya. Jadi observasi itu apa yang kalian amati dari mulai awalnya sampai akhirnya, misalnya tentang perkembangbiakan kupu-kupu mulai dari telur ya, kemudian kepompong dan selanjutnya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Artinya berdasarkan apa yang memang kalian amati, kalian tulis. Kalau tidak ada dalam pengamatan itu tidak boleh ditambah-tambahkan. Ya, dalam laporan hasil observasi itu tidak boleh ditambah-tambahkan. Jadi sesuai dengan apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat. Kemudian yang kelima, ciri dari informasi dari hasil observasi adalah informasi teks merupakan hasil penelitian yang terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi yang memang benar-benar harus melakukan penelitian atau pengamatan. Tidak boleh yang namanya katanya atau menurut orang yang memang belum pernah melakukan penelitian. Kemudian tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi tidak boleh dugaan, mengira-ngira ya, prasangka. Jadi memang harus nyata. Harus benar-benar ada buktinya. Dan yang G yaitu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Artinya apa yang kalian nanti sampaikan, yang kalian laporkan dari hasil observasi tersebut harus berhubungan, harus nyambung isinya, harus berkaitan. Tidak boleh kalian misalnya membuat tentang laporan observasi sebuah fenomena alam, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kalimat hasil observasinya tersebut membicarakan tentang binatang, jadi tidak nyambung ya. Jadi harus memang ada hubungannya. Nah itu ya ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ya. Dari ciri-ciri tersebut kalian bisa mengetahui, wah laporan hasil observasi itu ketika kalian membuat sudah tercantum dari ciri-cirinya tersebut belum ya. Nah, jadi kalian bisa mencocokkannya dengan ciri-ciri teks laporan observasi yang sudah tadi Ibu sampaikan ya. Selanjutnya kalian bisa perhatikan PowerPoint yang ketiga ya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan observasi itu informasinya apa saja sih? Yaitu berupa fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Nah, tadi ya cirinya fakta. Fakta adalah peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Ya, jadi sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Terus pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Artinya objektif yaitu dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian, dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari laporan hasil observasi ini sangat mudah sekali ya. Kalian hanya mengamati dari objek yang ingin kalian amati dari awal perkembangannya, prosesnya sampai hasilnya. Nah, untuk pengertian dari hasil observasi itu yang Ibu jelaskan ya, tentang pengertiannya, ciri-cirinya dan informasi apa saja sih yang ada dalam hasil observasi. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita hanya sampai di teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua nanti Ibu akan jelaskan selanjutnya, masih banyak bagian-bagiannya seperti struktur dan kaidah kebahasaannya, kemudian mengandung makna apa saja yang terdapat dalam hasil observasi ya. Jadi kalian di akhir menyimak pelajaran bahasa Indonesia, kalian juga langsung membuat resumenya atau membuat ringkasannya ya dari apa yang sudah kalian baca, kalian simak dan kalian pahami tentang teks laporan hasil observasi ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata dari Ibu. Kemudian
Tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.